Jadi Pak Kace itu ngomong tadi kalau di Kristen itu nggak boleh poligami ya. Kalau istri kedua dan seterusnya itu termasuk pesundal. Betul begitu Pak ya? Iya Pak, tidak boleh. Kalaupun ada itu oknumnya yang nggak tahan nafsu. Siapa tahu hiperseks, nggak apa-apa lah. Ya. Jadi istri kedua dan seterusnya itu termasuk pesundal Pak ya? Itu menurut Alkitab kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat. Kelak insya Allah di mana Allah pun akan kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insya Allah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insya Allah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana si Kaci digosok oleh Pak Hasan ya. Nah, Pak Hasan ini memang sudah mempersiapkan peluru ya, dimana masukkan ke dalam senjata yang untuk menyerang. Dimana pertanyaan-pertanyaan ya, si Kaci ini diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan yang jelas-jelas itu dibacakan dari kitabnya, katanya dia tidak ada dalil, tidak si Kaci berkata tidak berdasarkan ayat, tidak berdasarkan dalil, malah dia mencoba ngeles ya dengan hadis, inilah itu, macam dia tahu hadis saja. Padahal jelas si Kaci itu sudah saya tes pun dia tidak tahu mana itu hadis, mana itu ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi bual yang dia pandai, dan di sini dia salto-salto ketika ditanya perihal masalah isi kitabnya tentang poligami ya. Nah, apalagi ketika cerita masalah apa namanya masalah besundal-sundal ya, haram mengharam. Bukankah Jesus sendiri jika mana kita tengok dari silsilahnya dari Matius 1 ayat 1 hingga 3 itu jelas ya, bahasanya Jesus itu pun nenek moyangnya adalah seorang pezina. Nah, di sini kan aduh kacau. Kalaupun itu dipertanyakan pada orang-orang Kristen ya, orang-orang Kristen itu pasti kesurupan. Menjawabnya itu dengan kesurupan gitu ya. Padahal jelas-jelas itu dalil, jelas-jelas itu ayat kitabnya. Tapi entah apa yang terjadi bersama mereka nih. Betul-betul mereka itu tidak punya urat malu kan gitu ya. Dipertanyakan tentang keabsahan kitabnya ya, bagaimana tentang isi kitabnya itu berbunyi, lalu bukannya menjawab malah ngeles macam bajai ke hulu ke hilir, entah apa-apa yang diceritakannya ya kan. Ketika Pak Hasan ini menanyakan perihal masalah isi kitabnya ini ya, si Kaci ini malah entah apa-apa dia bebual ya kan, macam apa ya, macam murai batu ya, batu kicau malah begitu entahlah apa-apa. Seperti apa videonya, maaf saya kaum muslimin saya tertawa terus karena memang saya menonton videonya itu apa namanya tidak tahan, saya menahan tawa itu ya. Dan ini videonya kaum muslimin. Oke Pak Kece, ini sudah ada yang menanti Bapak nih, Pak Hasan. Boleh. Selamat malam Pak Hasan. Selamat malam Pak Kace. Ini Pak Yusuf bukan, kayaknya suaranya beda ya. Saya admin. Selamat malam juga, salam sadar. Salam sadar. Selamat malam Pak Hasan. Selamat malam Bulan. Ya, selamat malam Pak. Iya, ini saya bisa langsung mulai atau gimana? Silakan mulai Pak. Mulai, mau ditanya apa mau bertanya? Saya mau bertanya Pak Kaci, karena saya termasuk orang yang bingung seperti Pak Kaci bilang tadi itu. Jadi Pak Kaci itu ngomong tadi kalau di Kristen itu nggak boleh poligami ya. Kalau istri kedua dan seterusnya itu termasuk pesundal. Betul begitu Pak ya? Iya Pak, tidak boleh. Kalaupun ada itu oknumnya yang nggak tahan nafsu. Siapa tahu hiperseks, nggak apa-apa lah. Ya. Jadi istri kedua dan seterusnya itu termasuk pesundal Pak ya? Itu menurut Alkitab kan begitu. Jadi menurut Alkitab apa menurut kehendak pribadi nih? Bukan Alkitab lah Pak. Kita kan diskusi berdasarkan Alkitab ya kan? Kalau orang mengawini janda yang diceraikan oleh suaminya, maka orang itu berzina selama itu. Oke, udah cukup Pak. Saya ini ya nemu sesuatu yang membuat saya bingung Pak.
Kita mulai dari silsilah Yesus ya. Matius 1 ayat 6. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Kemudian kita lihat siapa sih Uria dan Salomo ini? Nah, kita baca di 2 Samuel 11. Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, nampak kepadanya dari atas soto itu seorang. Halo Pak, saya membaca Alkitab Pak. Nggak apa-apa, biar dulu. Iya, saya ini berdiskusi Alkitabiah Pak. Kenapa saya nggak boleh baca kitab Alkitab? Boleh sebentar dulu Pak. Boleh. Lanjut. Enggak sebentar. Iya, Saya mau jangan dipotong dulu lah. Sama Pak Kaci aja, Anda kok meremehkan Pak Kaci sih, mau naikkan orang Kristen lagi? Pak Kaci ini hebat kan berdasarkan kitab. Simpel-simpel aja, jangan dakwah kan Bapak mau bertanya. Bertanya betul. Kemudian seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu tidur dengan perempuan itu yang baru selesai membersihkan kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Nah, sekarang Daud berharap Uria ini mati di medan perang, sebagaimana ayat berikut Pak, 2 Samuel 11. Dituliskanlah dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam. Nggak usah dibaca, paham saya Pak. Cuman Bapak. Iya, akhirnya Uria meninggal Pak. Ya, akhirnya Uria meninggal dan istrinya pun berduka. Kemudian akhirnya Daud menikah dengan Batseba tersebut. Ada di ayat 2 Samuel 11. Bapak bingung dengan itu Pak ya? Belum selesai Pak. Kemudian lahirlah. Bapak bingung dengan ayat itu? Belum Pak. Kemudian lahirlah putra Daud, 2 Samuel 12. Di ayat 24-nya, kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengannya, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo. Jadi kita tahu Pak ya, Salomo itu siapa, Uria itu siapa. Kemudian pertanyaannya gini, ini bukan pertanyaan sih, apakah Ibunda Salomo adalah istri pertama Daud? Ternyata bukan, karena Daud ini udah punya istri yang lain. Ada di 1 Samuel 18. Saya bacakan apa enggak? Intinya nggak usah ya. Daud itu, saya sudah tahu maksudnya. Ya, Batseba ini istri kedua, bukan istri pertama. Atau bahkan itu adalah istri orang lain, bukan istri orang lain. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Kristen memperolok poligami, sedangkan Yesus yang dituhankan itu dilahirkan dari ibu hasil poligami, nenek moyangnya Pak. Bahkan mantan istri orang tersebut adalah orang lain, istrinya orang lain yang disebut secara kejam. Kok bisa Pak? Kok gimana ini Yesus kok dilahirkan dari istri kedua? Baik. Silakan, itu yang saya bingung Pak. Silakan dijawab Pak. Oh ya udah. Kalau memang Bapak sudah merasa bingung dengan ayat itu, saya ucapkan selamat, Anda sudah bingung. Kenapa saya ucapkan selamat? Ini jawaban Bapak, jawaban dari pertanyaan Bapak. Kenapa? Karena Bapak memberikan pertanyaan, Bapak jawab sendiri, Bapak terangkan sendiri, jelas itu, yang mendengar sudah sangat jelas. Maka saya tinggal mengucapkan jawabannya, selamat, Bapak sudah bingung. Jangankan Bapak yang bingung, Muhammad sendiri bingung. Di mana bingungnya? Saya tunjukkan ayatnya di Al-Quran. Muhammad sendiri sudah bingung Pak. Ulma kuntubit amina rasuli ma'adri mayub alubi walabikum in atabiu ila mayuha ila wa ma'ana ila nadir murumubin. Yang artinya, katakanlah aku bukan Rasul yang pertama di antara Rasul. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku juga terhadap kamu. Jadi Nabi Muhammad sendiri bingung terhadap dirinya, apalagi terhadap Pak Hasan. Pasti kalau Pak Hasan bingung mengikuti Muhammad, Muhammad sendiri sudah bingung. Makanya kalau Anda supaya tidak bingung, jangan mengikuti ajaran yang membingungkan.
Bapak setelah dibaptis baru mempelajari Alkitab, baru Anda akan paham. Sebagaimana Iya. Muhammad Yasin paham Alkitab. Itu Pak Kebingungan saya jawabannya. gini, Pak KC Pak KC tadi bilang bahwa istri kedua itu pesundal, tapi Yesus kok dilahirkan dari seorang pesundal? Itu yang saya bingung, Enggak. Pak. Bathsheba Iya, itu bukan karena si kenapa pertama loh. Bapak bingung? Kenapa Bapak bingung? Karena Bapak tidak membaca Alkitab secara utuh. Ya, Dan silakan, Bapak membawa Bapak. kitab, maunya menggunakan otak Bapak sendiri, bukan menggunakan Ya. hikmat Tuhan. Ya, saya, Firman Tuhan tidak bisa dimengerti oleh orang yang hatinya kotor. ya Bapak Kalau hatinya Bapak bersih, sudah bisa silakan. mensucikan hati, baru Bapak akan mengerti firman Tuhan. Bapak Begitu. sudah mensucikan hati. Silahkan jawab pertanyaan saya. Secara fakta, Saya Yesus kalau dilahirkan dari menjawab Bathsheba. pertanyaan Bapak, kalau saya menjawab secara keinginan Bapak, itu saya akan blunder Pak dengan pengajaran Bapak yang Bapak saja masih bingung. Bagaimana saya saya harus menjawab? Ya? Maka saya bukan- ucapkan tadi, kalau Bapak sudah bingung dengan ayat itu, saya ucapkan selamat Bapak bingung. Karena Bapak Kebingungan saya mengikuti Nabi bukan yang karena bingung. ayat Alkitab tersebut, tapi kebingungan saya terhadap Pak KC ini kok bisa melarang Oh enggak poligami. apa-apa, Bapak bingung, saya mah enggak bingung karena saya punya Ya. Tuhan Yesus. Loh, ya Tuhan ini Yesus coba sangat jelas tidak membingungkan. Kalau Panggil, Muhammad bingung karena dia Pak. tidak tahu nasibnya surga atau neraka. Pak, ini Jelas banyak ya? yang nonton. Silakan jelaskan Iya, ayat tadi. justru ini yang saya sampaikan ke publik. Saya tidak mau Baga- mengikuti pertanyaan Bapak yang blunder. Jelas ya? Bagaimana mungkin Yesus dilahirkan dari seorang istri kedua yang direbut dari orang lain? Itu bagaimana, Pak? Bagaimana Bapak ceritanya? bertanya tidak berdasarkan dalil. Di mana ayatnya Maria menikah jadi istri Loh. kedua. Jadi Anda jangan ngelantur di sini. Maka saya jawabannya itu untuk Anda. Makanya Selamat dari Anda bingung. awal saya baca silsilah Yesus ada di Matius 1:16. Di situ dijelaskan usai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Nah, itu kan berarti keturunan Yesus itu. Ke bawah terus sampai ada Yesus. Yang pertanyaan saya, kok bisa sih? Kenapa Tuhan nggak memilih, kalau memang poligami dilarang, kenapa Tuhan nggak memilih istri pertama aja? Atau laki-laki yang nggak berpoligami? Jadi begini Pak Hasan, Bapak jangan ngatur Tuhan, itu rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kok Bapak yang Nah, ngatur? Itu keturunan sebab. Sekarang begini, Nabi tidak memperanakan jadi Nabi. Justru Maria yang bukan Nabi, dia memperanakan Nabi gitu loh. Artinya kitab Anda itu memperbolehkan poligami. Coba sebutkan larangan poligami di kitab Anda Nah mana? itu pengertian Bapak, makanya Bapak jangan mengartikan sendiri, minta hikmat Tuhan. Ya, Ya, karena itu Bap- pengertian ya. Bapak, kesimpulan Bapak yang gagal paham terhadap Alkitab, Jadi kan- maka Anda menafsirkannya sesuai otak pemikiran Anda. Begitu ya, Ya. Pak Hasan? Bapak kan udah ngerti, hatinya bersih dan segalanya. Panggil Roh Kudus coba Pak untuk menjawab hal ini. Silakan panggil Nah, Roh Bapak Kudus. Pak. harusnya manggil roh Tuhan Bapak. Bapak kan nyembah Allah, sholat itu nyembah Allah. Waktu sholat tanyakan, mana sih yang benar, Yesus apa Muhammad? Itu dong. Kalau Harusnya urusan begitu, ini, Pak. kalau urusan ini nggak perlu manggil Tuhan Pak, udah terlihat jelas ayatnya. Saya Ya bacakan iya, tadi. makanya kenapa Bapak bingung? Berarti Bapak belum mengenal Tuhan. Kalau Bapak sudah mengenal Allah, Bapak nggak bakal bingung dengan Iya. hal seperti itu. Loh, Pak, Karena Pak, Bapak ingin mengatur Tuhan, maka Anda jadi bingung. Pak Kacek Jelas kan mesti ya? bisa menjelaskan ke penonton semua nih. Tidak, Kenapa? saya bukan maksud ini, bukan Loh. supaya blunder, bukan. Saya ingin Kenapa? menjelaskan kepada publik bahwa mengikuti Muhammad, contoh Pak Hasan bingung ya. Makanya ikutilah Yesus supaya tidak bingung. Iya, saya bingung. Kitabnya ikuti Alkitab, bukan mengikuti hadis karangan manusia. Karena Pak Hasan ini sudah terdoktrin oleh cekokan hadis, makanya jadi bingung Iya. dia. Yang saya bingung Benar, itu ya? Pak Kacek kok bisa melarang poligami, sedangkan Yesus itu adalah keturunan dari orang poligami. Ditanya ayatnya mana larangan poligami nggak tahu. Aduh. Nah, demikian tadi kamu Simin ya. Katanya si KC
mengikuti Muhammad jadi bingung katanya. Sementara dia sendiri bingung gitu ya. Dalam Islam jelas, sekalipun ada pertanyaan-pertanyaan tentang isi kitabnya, menjelaskannya jelas. Karena ada asbabun nuzul kan, itu ada sebab musabab ayat itu turun kan, itu ya kan. Tapi ini ketika ditanyakan yang katanya penuh dengan hikmat, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan apa itu ya, apalah asumsi-asumsi itu ya. Begitu dipertanyakan isi kitabnya, bukannya menjawab malah malah bekicau macam murai, entah apa malah salto-salto macam apa ya. Kelik saya asli ya, macam apa ya, macam menurut saya sih macam apa ya, macam beru ya, macam beru minta pisang gitu. Aduh, kacau ini ya. Katanya sudah orang yang mengikuti Yesus, yang menjadikan Yesus itu Tuhan, itu sudah diurap diikuti Roh Kudus ya kan, mendapat hikmat dari Roh Kudus, mendapat hikmat dari segala macam lah, entah apa hikmat apalah ya kan. Tapi ketika dipertanyakan isi kitabnya, buktinya apa ya kan? Roh Kudusnya tidak bekerja, Tuhannya pun tidak bekerja. Kan Kristen selalu berkata Tuhan bekerja, Tuhan kurang kerjaan. Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, tapi ini ketika dipertanyakan masalah isi kitabnya, Tuhannya tidak bekerja. Aduh, kacau. Terus apa namanya? Roh Kudusnya pun tidak bekerja. Kehikmatannya di mana? Astagfirullahaladzim. Baiklah kaum muslimin, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.